Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah. Tiga anaknya saya tadi kemukakan pampanan. Babu tahrimi lunasul hariri ala rijali. Bab menjelaskan tentang haramnya memakai sutra untuk laki-laki. Wa tahrimi julusihim alaihi, dan haramnya duduk di atasnya. Wa istinadihim ilaihi, dan bersandar padanya. Wa jawazi luzilin nisa'i, dan boleh memakainya untuk perempuan. An Amr bin Hatta radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat dari Imam Hatta, mudah-mudahan Allah memberinya qala yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, la talbasul harira, janganlah engkau menggunakan pakaian sutra, fa innahu man labisahu fid dunya, karena sesungguhnya orang yang menggunakannya di dunia, lam yalbasu fil akhirah, dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Muttafaqun alaih, di kitab Bukhari Muslim. Hadis ini menerangkan tentang bahwasanya sudah kita diperbolehkan untuk menggunakan sutra di dunia. Berbeda hanya dengan perempuan yang diperbolehkan untuk memakai sutra di tersebut. Karena kalau pakaian yang kita gunakan di dalam surga adalah sutra, jadi siapa saja yang menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan menggunakannya lagi di akhirat. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Umar bin Khattab dia berkata, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna yalbasul harira, hanya saya menggunakan pakaian sutra, man la khalaqa lahu, ialah orang yang tidak mempunyai bagian untuknya. Muttafaqun alaih, di kitab Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Al-Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari, man la khalaqa lahu fil akhirah, orang yang tidak mempunyai bagian dalam hal kenikmatan di akhirat. Qauluhu, perkataannya yang mengatakan man la khalaqa lahu, orang yang tidak mempunyai bagian, ay la nasiba lahu, tidak ada bagian baginya. Hadis ini menjelaskan tentang alasan kita tidak diperbolehkan menggunakan sutra ketika masih berada di dunia. Karena menurut Imam Bukhari, sebagaimana kata tadi, yaitu orang yang menggunakan sutra ketika dunia, dia tidak akan mempunyai bagian dalam hal kenikmatan di akhirat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas, mudah-mudahan Allah mengakhiri qala berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man labisal harira fi dunya, barang siapa yang menggunakan pakaian sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaih, di kitab Bukhari Muslim. Jadinya di sini kita dilarang untuk menggunakan sutra di dunia, soalnya nanti di akhirat kita akan menggunakannya pakaian sutra tersebut. Sama seperti kita minum khamar di dunia kan, di sana itu dilarang minum khamar, akan tapi di akhirat kita akan meminumnya. Soalnya besok di akhirat ada 4 macam minuman yang kita minum. Yang pertama air susu, air madu, air khamar, air dan air biasa. Dari 4 aliran air ini dia mengalir lewat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu air madu. Air yang keluar dari lubang min yang ada di kalimat Bismi. Yang kedua air susu. Air susu yang ada di lubang hak, yang ada di lubang hak, yang ada di hadapan Allah. Dan yang ketiga air khamar yang ada di bangun, yang ada di kalimat Ar-Rahman. Dan yang keempat air biasa, air yang berada di bangun yang ada di kalimat Ar-Rahim. Ya, itu lihat.
Karena itulah kita dianjurkan di dalam menulis bismillah. Semua kalimat itu harus kita dari yang luar. Jangan yang itu bukan itu. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis Ali, mudah-mudahan Allah berinya salah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu akhadha hariran, mengambil sutra, pada alam fi yamini, dan memberikan tangan kanannya, wa zahaban, dan memberikan emas, pada alam fi simari, maka memberikannya di tangan kirinya. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, inna hadaini haramun, sungguhnya kedua ini diharamkan, ala bukuri ummati, atas kaum lelaki bagi umatku. Rawahu Ahmad bi Sahih Hasan. Meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Dalam hadis Rasul juga mengajarkan kita untuk berpakaian sederhana, walaupun di sini itu kita sambut untuk menggunakan pakaian yang mahal. Akan tetapi kita lebih memilih untuk meningkatkan keindahan pakaian. Maka karena masih merendahkan diri kepada Allah. Karena kalau orang yang seperti itulah akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan disaksikan oleh sekalian makhluk, dan orang tersebut akan disuruh memilih pakaian yang bagaimana yang mau digunakan. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari bulan al-Ahmadiyya bahwasanya Rasulullah SAW Hurima libasul hariri, mengharamkan memakai sutra, wal-zahabi dan emas, ala zuburi ummati, atas dari umatku, wa uhilla li inadim, dan dihalalkan untuk perempuan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Meriwayatkan hadis ini yang Tirmidzi, dan ini yang Tirmidzi mengatakan hadis ini yang sahih. Maksudnya dari hadis ini ialah haram bagi orang laki-laki untuk menggunakan pakaian sutra dan emas dengan tanpa hajat, semisal untuk berobat. Baru diperbolehkan, karena sutra sama emas itu hanya diperbolehkan untuk perempuan saja. Karena dengan demikian haram bagi orang laki-laki menggunakannya, karena nanti jadikan laki-laki itu menyerupai daripada perempuan, dan seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan, itu haram. Makanya jika itu dia diharamkan. Wallahu a'lam.